Huh? 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 Laban al jauh ready. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Engine start, no problem. 5 minutes. Tidin, 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 problem engine kaput. Hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan Smart Bakery, yaitu transformasi UMKM toko roti berbasis AI Market Basket Analysis. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Saya Mutiara Rizky Salsabila dengan NIM 41524010092. lalu dilanjut dengan Anggi Beauty Rahma Putri dan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Deswita Dia Putri dengan NIM 415240100082. Lalu ada juga Keisha Rizkia Kamilia. Lalu saya Devi Dwi Anggraini dengan NIM 4152400181. Oke, saya Fahri Ramadan Kurniawan dengan NIM 415250198. Oke, saya selanjutnya Farhan Septian Aldi dengan NIM 41525010128. Oke, selanjutnya saya Raka Aditya Putra dengan NIM 415250100074. Dari saya Bintang Bagus Pradipta dengan NIM 41525010058. Dan perkenalkan, nama saya Sabila Nafisa dengan NIM 41524010138. Perkenalkan, nama saya Bunga Denisha dengan NIM 4152550100013. Di pasar retail yang kompetitif, toko roti harus lebih dari sekedar menjual produk. Memahami perilaku konsumen melalui data adalah kunci untuk menenangkan persaingan. Analisis ini mengeksplorasi tren transaksi untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara efisien. Data bakery sales mencatat ribuan transaksi di toko roti The Bread Basket dari 2016 sampai 2017. Data ini memuat informasi produk, waktu transaksi, serta kategori waktu, day part, dan day type, yang menjadikannya standar emas untuk mempelajari perilaku belanja pelanggan melalui teknik market basket analysis. Dengan menganalisis pola pembelian tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi otomatis untuk meningkatkan penjualan melalui cross-selling. Strategi ini mengubah data transaksi mentah menjadi pengalaman belanja yang personal dan relevan, sekaligus membantu toko meningkatkan nilai rata-rata transaksi setiap pelanggan. Nah, selanjutnya ada target kemampuan AI, yaitu tujuannya satu, menentukan pola pembelian pelanggan menggunakan association rules atau a priori dari data transaksi bakery. Dua, menghasilkan rekomendasi produk berdasarkan produk yang sering dibeli secara bersama, contohnya kafe, cake. Terus yang ketiga, mengukur kualitas rekomendasi menggunakan matriks, support frekuensi kemunculan kombinasi produk.
dan confidence atau peluang produk B diberi secara produk A, lift kekuatan hubungan antar produk, lift itu lebih besar daripada 1 menunjukkan hubungan positif. Selanjutnya adalah memvisualisasikan hubungan antar produk dalam bentuk network graph agar mudah dipahami. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu pemilik bakery mengetahui kombinasi produk yang paling diminati pelanggan. Yang kedua, mendukung strategi bundling, promosi, dan penataan produk berdasarkan pola pembelian. Yang ketiga, memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan sehingga meningkatkan peluang cross-selling dan penjualan. Yang keempat, mengubah data transaksi menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Yang selanjutnya ada profil dataset. Di sini dataset yang digunakan yang pertama ada transaction no, merupakan nomor identitas unik yang diberikan pada setiap transaksi pembelian pelanggan. Data ini digunakan untuk membedakan satu transaksi dengan transaksi lainnya dan disimpan dalam format integer. Yang kedua ada items. Items ini berisi daftar nama produk yang dibeli oleh pelanggan dalam suatu transaksi. Pada atribut ini menggunakan format string karena mempresentasikan nama produk. Yang ketiga ada datetime, menunjukkan tanggal dan waktu terjadinya. Atribut ini digunakan untuk mengetahui kapan transaksi dilakukan dan disimpan dalam format datetime, sehingga dapat membantu analisis berdasarkan transaksi. Oke, selanjutnya ada profil dataset. Pada saat ini kita menjelaskan profil dataset yang digunakan dalam penelitian. Dataset berasal dari transaksi penjualan mercu bakery dengan total 2.507. Data yang diperoleh lebih dari 9.000 transaksi unik dan disimpan dalam format CSV. Dataset memiliki dua atribut utama digunakan sebagai variabel kategorikal. Yang pertama, daypart, yaitu pembagian waktu transaksi menjadi 4 kategori, yaitu morning, afternoon, evening, dan night. Variabel ini digunakan untuk melihat pola transaksi berdasarkan waktu pembelian. Yang selanjutnya yang kedua itu daytiped, yaitu jenis hari saat transaksi terjadi yang dibagi menjadi weekend dan weekday. Variabel ini membantu menganalisis perbedaan perilaku pelanggan antara hari kerja dan hari pekan. Dengan karakteristik tersebut, dataset ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan waktu dan jenis hari transaksi. Oke, next. Selanjutnya ada tools yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem rekomendasi paket menu atau Smart Bakery berbasis market basis analisis. Penelitian ini memanfaatkan ekosistem bahasa pemrograman Python sebagai perangkat lunak utama. Pemilihan Python didasarkan pada stabilitas, fleksibilitas, serta dukungannya yang luas terhadap pustaka atau library. Pengolahan data dan kecerdasan buatan secara spesifik. Arsitektur kode program pada proyek ini dibangun menggunakan dua pustaka utama dengan fungsionalitas penanganan sebagai berikut. Melalui integrasi kedua pustaka tersebut, logika back-end sistem berhasil diwujudkan dalam bentuk fungsi inferensi dinamis get recommendation. Fungsi ini mampu melakukan penelusuran basis aturan knowledge-based retrieval yang dihasilkan oleh MLExtend secara real-time untuk memberikan rekomendasi produk pendamping terbaik berdasarkan input item tertentu dari kasir. Salah satu tools yang digunakan yaitu ada Pandas Library. Pustaka Pandas digunakan sebagai instrumen utama dalam melakukan manipulasi data, analisis struktur, dan fase pemrosesan data atau data processing.
terhadap berkas bakery CSV. Berdasarkan rancangan program, Pandas bertanggung jawab penuh dalam beberapa tahap krusial, antara lain, yang pertama ada fase data loading. Penerapan metode data ingestion untuk memetakan dataset bakery.csv ke dalam objek matrix memory data frame via pd.read_csv. Yang kedua ada fase data cleaning, implementasi teknik noise elimination dan penanganan missing values, dropna dan filter known untuk menjamin integritas data dari bias pencatatan. Kemudian ada fase data transformation, penerapan space encoding, group B dan unstack untuk merestrukturisasi log transaksi linear menjadi transaction basket matrix berforma binary. Ini apa nih? Dolar atau sebagai representasi matematis interaksi konsumen. Untuk tools yang digunakan selanjutnya yaitu ada Pusaka Machine Learning Extension atau ML Extend, diterapkan sebagai Core AI Engine, mesin kecerdasan utama, untuk mengekstraksi pengetahuan dari pola keranjang belanja konsumen. Pustaka ini dipecah menjadi dua fungsi teoritis yang bekerja secara sekuensial. Yang pertama, fungsi a priori. Penerapan teknik frequent item set mining untuk mengekstrak kombinasi produk populer melalui pemangkasan ruang pencarian atau pruning berbasis parameter min underscore support sama dengan 0,02, minimal muncul 2% di seluruh transaksi. Kedua, fungsi association rules atau implementasi penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning untuk memetakan hubungan kausalitas atau antecedent consequence berkolerasi positif valid menggunakan metrik signifikansi leaf kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya ada implementasi kode. Pada program ini, kami menggunakan algoritma a priori untuk membuat sistem rekomendasi produk berdasarkan data transaksi pelanggan. Pertama, program akan membaca dataset yang sudah dimasukkan, yaitu bakery.csv yang berisi nomor transaksi dan item yang dibeli pelanggan. Setelah data berhasil dimuat, program akan melakukan proses pembersihan data dengan menghapus data kosong dan data item yang tidak valid agar hasil analisis lebih akurat. Selanjutnya, data transaksi diubah dalam bentuk matriks transaksi atau transaction basket. Pada tahap ini, setiap baris mempresentasikan satu transaksi, sedangkan setiap kolom mempresentasikan produk. Nilai 1 menunjukkan produk tersebut dibeli pada transaksi tersebut, dan nilai 0 menunjukkan produk tidak dibeli. Setelah data siap, algoritma a priori dijalankan untuk mencari frequent item set, yaitu kombinasi produk yang sering muncul dalam beberapa transaksi. Pada program ini, kami menggunakan minimum support sebesar 2%. Artinya, hanya kombinasi produk yang muncul minimal pada 2% dari seluruh transaksi yang akan diproses lebih lanjut. Dari frequent item set tersebut, program kemudian membentuk association rule. Aturan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar produk. Contohnya, jika banyak pelanggan membeli kopi atau cake secara bersamaan, maka akan terbentuk aturan kopi menuju cake. Setiap aturan asosiasi memiliki beberapa metrik evaluasi, yaitu support, confident, dan lift. Support menunjukkan seberapa sering kombinasi produk muncul. Confident menunjukkan probabilitas pembelian produk tujuannya jika produk awal dibeli. Sedangkan lift digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar produk. Semakin tinggi nilai lift, maka hubungan kedua produk semakin kuat. Setelah aturan asosiasi terbentuk, kami membuat fungsi rekomendasi produk. Fungsi ini menerima input berupa nama produk yang dipilih pelanggan. Program kemudian mencari semua aturan yang memiliki produk tersebut sebagai antecedent atau produk awal. Selanjutnya, produk pada bagian konsekuen atau produk tujuan akan ditampilkan sebagai rekomendasi. Sebagai contoh, pada program ini kami menggunakan input coffee. Dalam program akan mencari aturan seperti coffee menuju cake, coffee menuju bread, atau coffee menuju tea. Berdasarkan aturan dengan nilai lift dan confidence tertinggi, sistem akan menampilkan beberapa produk yang direkomendasikan kepada pelanggan. Dengan demikian, sistem rekomendasi yang kami buat tidak menggunakan tebakan atau input manual, tetapi menggunakan pola pembelian nyata yang ditemukan dari data transaksi pelanggan sebelumnya.
Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari outputnya. Pada output ini terdapat 3 bagian utama. Bagian pertama adalah frequent items, yaitu daftar produk atau kombinasi produk yang paling sering muncul pada data transaksi. Terlihat bahwa coffee memiliki nilai support tertinggi sebesar 0,478.394, yang berarti sekitar 47,8% dari seluruh transaksi membeli kopi. Sehingga kopi menjadi produk yang paling sering dibeli. Bagian kedua adalah top association rules, yaitu hubungan antar produk yang ditentukan oleh algoritma a priori. Misalnya pada aturan toast dan coffee, nilai confidence sebesar 70,48% menunjukkan bahwa sekitar 70% pelanggan yang membeli toast juga membeli coffee. Nilai leaf sekitar 1,47 menandakan hubungan kedua produk cukup kuat. Bagian terakhir adalah hasil rekomendasi produk. Saat pengguna membeli kopi, sistem merekomendasikan toast, media luna, pastry, jus, dan sandwich. Rekomendasi ini dihasilkan berdasarkan pola pembelian pelanggan, dan data transaksi sebelumnya, sehingga tidak dipilih secara acak. Baiklah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa melalui implementasi bahasa pemrograman Python dan metode market basket analysis, sistem Smart Bakery kami telah berhasil mentransformasi data transaksi mentah menjadi wawasan produk yang strategis. Dengan memahami pola pembelian pelanggan secara akurat menggunakan algoritma a priori, Mercu Bakery kini mampu mengoptimalkan strategi penjualan dan meningkatkan efisiensi bisnis berbasis data yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM di pasar retail. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.